Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang tak terhingga, yang terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan tentunya kewajiban kita tidak ada lain kecuali kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir hayat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab yaitu Fiqhul Adhkar wal Adhiyah, pemahaman mengenai zikir-zikir yang mana kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengingat Allah. Bahkan kita tidak boleh lepas hati kita ini dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita mau tidur sampai mau tidur kembali, sejak bangun tidur sampai mau tidur kembali, hati ini tidak boleh lepas daripada zikrullah. Di saat hati kita ini kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu setan di situ akan masuk untuk menggoda kita, menghalangi kita dari melakukan kebaikan-kebaikan, dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita terus banyak berzikir kepada Allah, karena memang hal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam ayat yang sudah sering saya sampaikan, Allah menunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar banyak berzikir. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Pada kesempatan yang lalu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, kita sudah membahas tentang di antara zikir di saat kita mau tidur. Di antara zikir yang pernah kita bahas yaitu hendaknya kita sebelum tidur yaitu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian kedua tangan kita ditiupkan, lalu kita usapkan ke kepala kita, ke wajah kita, dan kita usapkan ke bagian tubuh yang terjangkau.
oleh kedua tangan kita. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan di antara zikir, yaitu tatkala kita mau tidur, disebutkan di sini bahwa di antara zikir yang sangat agung yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga atau kontinu di dalam membaca pada setiap malam di saat dia akan datang ke tempat tidurnya untuk membaca, yaitu ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ayat kursi ini adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yang mulia, dan sudah disebutkan di dalam As-Sunnah bahwa ayat kursi ini menunjukkan akan keutamaannya. Barang siapa yang membacanya ketika dia tidur, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Artinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan, atau bisa juga dijaga daripada kedatangan mimpi-mimpi yang buruk. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang merutinkan membaca di antaranya yaitu ayat kursi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakat Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku, kata sahabat Abu Hurairah, untuk menjaga zakat Ramadan. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, fa'atani atin, datanglah kepadaku seseorang. Kemudian orang ini yahtu minat ta'am, dia mengambil bagian daripada makanan, bagian daripada zakat makanan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dijaga. Fa'akhadtuhu, kemudian aku menangkapnya. Kemudian aku mengatakan, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya benar-benar akan melaporkan engkau ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mau mengambil zakat Ramadan. Kemudian seseorang itu mengatakan, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidatun. Seseorang yang mengambil tadi mengatakan, sungguh aku ini orang yang sangat butuh, dan saya punya keluarga, punya tanggungan, dan saya benar-benar sangat mendadak akan kebutuhan daripada makanan ini. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, fakhallaitu anhu, kemudian saya melepaskannya. Intinya Abu Hurairah merasa iba, merasa kasihan, dan dia sangat membutuhkan, dia punya keluarga yang butuh untuk makan. Dibiarkan, dilepaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa asbahtu, setelah aku berada di waktu pagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilahu. Wahai Rasulullah, seseorang itu mengadukan kepadaku bahwa dia betul-betul sangat butuh kepada makanan itu, karena dia punya keluarga yang sangat membutuhkan makanan. Kemudian aku merasa iba kepadanya, farahimtuhu, lalu aku biarkan, aku lepaskan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama
innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Ketahuilah bahwa sungguh dia telah mendustakanmu. Sungguh dia telah mendustakanmu. Dan dia akan datang lagi, kata Rasulullah SAW. Dia akan datang lagi. Kemudian setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaudu. Maka aku yakin bahwa dia itu benar-benar akan kembali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW setiap apa yang diucapkannya itu, ya tentu dia mengetahui daripada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali apa yang dikatakan itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sahabat Abu Hurairah betul-betul yakin bahwa orang itu akan datang lagi. Kemudian kata Abu Hurairah, farasattuhu. Kemudian aku mengawasi akan kedatangannya. Kemudian fajaa yahdhu bil ta'am. Kemudian betul bahwa laki-laki itu datang lagi dan yang mengambil makanan lagi. Fadzakara al-hadits ila an qala. Kemudian dia menyebutkan hadis sampai kepada apa yang disampaikan Abu Hurairah, maka aku menangkapnya. Baik yang kedua kalinya, bahkan sampai yang ketiga kalinya seperti itu juga. Setelah ketiga kalinya seseorang itu datang mengambil makanan itu, lalu sahabat Abu Hurairah mengatakan kepadanya, la arfa'annaka ila Rasulillah SAW. Sungguh benar-benar aku akan laporkan kamu ini kepada Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan yang ketiga kalinya kamu mengatakan seperti itu. Tas'amu annaka la ta'ud. Kamu mengaku bahwa kamu tidak akan kembali, tapi ternyata kamu kembali lagi. Tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, bahkan sampai tiga kali. Sungguh benar-benar aku akan laporkan kamu ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian seseorang tadi mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Biarkan aku, lepaskan aku akan mengajari kamu beberapa kalimat di mana kalimat itu akan bermanfaat bagimu, akan memberikan manfaat bagimu dengan kalimat itu. Nah, artinya orang tadi akan mengajarkan beberapa kalimat yang akan memberikan manfaat kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seseorang tadi, karena dia akan mengajarkan beberapa kalimat yang sangat memberikan manfaat kepada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Mahudha." Apa kalimat itu? Apa kalimat yang akan diajarkan oleh laki-laki kepada sahabat Abu Hurairah? Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Qala idza awaita ila firashika." Apabila kamu hendak tidur, maka hendaknya kamu membaca ayat kursi. Faqra ayat al-kursi. Bacalah ayat kursi. Ayat kursi yang diawali dengan, kita semua sudah hafal dan insyaallah semua kita sudah terbiasa membaca ayat itu. Karena ayat kursi ini dianjurkan untuk kita baca sebelum tidur dan juga dibaca pada setiap selesai salat wajib. Dengan zikir-zikir setelah salat wajib, di dalamnya atau di antara daripada zikir-zikir itu ada ayat kursi. Insyaallah semua kita sudah terbiasa membaca itu. Yang diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu yang diajarkan oleh laki-laki tadi kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian fa innaka la yazala 'alaika min Allah hafizun.
Kalau kamu baca itu, kata laki-laki tadi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendatangimu hatta tusbihah, sampai pagi hari. Setelah ditawarkan kalimat seperti itu, kemudian sahabat Abu Hurairah melepaskan lagi. Fakhallaitu sabilahu. Aku lepaskan dia. Itu yang ketiga kalinya. Dilepaskan lagi oleh sahabat Abu Hurairah karena ingin mendapatkan apa yang akan diajarkan oleh laki-laki tadi. Ternyata yang diajarkan itu adalah ayat kursi. Kemudian dia mengatakan, kalau kamu baca itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kamu sampai pagi hari. Kemudian setelah dibiarkan lagi oleh sahabat Abu Hurairah, fa asbahtu. Kemudian di pagi harinya, aku berada di waktu pagi hari, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, faqala li Rasulullah SAW, ma fa'ala asiruka al-barihah? Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha. Dia mengaku bahwa dia mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat itu. Fakhallaitu sabilahu. Maka setelah dia mengajarkan itu, aku lepaskan lagi dia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, apa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh orang tadi? Mahia. Kemudian Abu Hurairah dia mengatakan kepadaku, kalau kamu hendak tidur, maka hendaklah kamu membaca ayat kursi sejak dari awal sampai akhir. Lengkap. Bacaan ayat kursi itu hendaknya dibaca secara lengkap. Kemudian setelah itu dia mengatakan kepadaku, kalau kamu baca itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Tentu para sahabat itu mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, sangat antusias untuk mendapatkan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ketahuilah bahwa dia itu telah berkata yang benar kepadamu, akan tetapi dia adalah sebagai pendusta. Dia telah berkata yang benar kepadamu, tapi dia adalah sebagai pendusta. Ta'lamu man yukhatib mundu thalatha layal ya Abu Hurairah. Apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara itu? Sampai 3 malam berturut-turut, wahai Abu Hurairah. Ini tanya Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah, tahukah kamu siapa laki-laki yang mengajarkan kamu bacaan itu, yang berturut-turut sampai 3 malam datang? Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan dengan benar, tidak tahu wahai Rasulullah. La. Qala Rasulullah SAW memberikan penjelasan, dzaka syaitan. Orang itu adalah syaitan. Orang itu adalah syaitan. Apa yang diajarkan kepadamu itu benar, tapi dia adalah pendusta, karena dia itu adalah syaitan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan syaitan ini adalah sesuatu yang benar. Artinya telah mendapatkan penetapan daripada Rasulullah SAW. Walaupun yang mengajarkan itu syaitan, tapi telah mendapatkan pengakuan daripada Rasulullah SAW bahwa itu yang diajarkan benar. Tapi dia syaitan, pendusta. Orang itu pendusta. Ini menunjukkan bahwa hadis ini mengandung penjelasan tentang keutamaan ayat kursi. Tentang keutamaan ayat kursi. Dan akan keagungan manfaat daripada membaca ayat kursi, serta sangat kuat pengaruhnya untuk membentengi dari syaitan dan berlindung daripada kejahatan syaitan.
Wa anna man qara'aha inda naumihi hufiza wa kufiya wa lam yaqrabhu syaitanun hatta yusbiha. Maka siapa yang membaca kalimat itu, yang membaca ayat kursi itu, tatkala dia mau tidur, maka niscaya dia akan dijaga oleh Allah SWT. Dia akan dicukupi kebutuhannya dan tidak akan didekati oleh syaitan untuk mengganggu hatta yusbiha, sampai pada pagi hari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzalika anna hadhil ayah al-karimah fiha min tauhidillah. Ayat ini merupakan ayat yang mulia yang di dalamnya mengandung penjelasan akan pengesaan Allah, pengesaan Allah, yaitu mentauhidkan Allah dengan kalimat Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ini kalimat tauhid, kalimat pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengandung pemuliaan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala, serta penjelasan akan kesaan Allah dalam hal kesempurnaan, keagungan yang menjadikan siapa yang membacanya maka dia akan mendapatkan penjagaan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya terdapat 5 nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus. Di dalamnya juga terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada 20 sifat. Wa qad budi'a bi dzikri tafarrudillah bil uluhiyah, di mana ayat kursi itu diawali dengan penyebutan keesaan Allah. Diawali dengan penyebutan keesaan Allah dengan kalimat Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang hak disembah yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan maha mengatur ya makhluknya, maha mengatur makhluknya. Nah, ini menunjukkan penyebutan keesaan Allah dalam hal uluhiyah, dan yaitu pembatalan terhadap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzikru hayatillahil kamilah. Kemudian di dalam ayat kursi itu ada penyebutan tentang kehidupan Allah yang sempurna. Al-Hayyu Al-Qayyum. Huwal Hayyu, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup yang tidak akan diikuti oleh kefanaan. Kalau makhluk itu pasti akan mati. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Makanya di dalam ayat kursi itu disebutkan huwal hayyu. Dialah Allah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna tidak diikuti dengan kebinasaan, kefanaan. Wa dzikri qayyumiyatihi, dan penyebutan tentang bahwa Allah yang mengurus makhluk-makhluknya. Kita semua sebagai makhluk-makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurus. Allah sendiri yang mengurus. Qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi, yaitu tegak dengan dirinya sendiri di dalam mengurus makhluknya. Wa qiyamihi bi tadbir umuri khalqihi, dan di dalam menegakkan pengaturan segala urusan makhluknya, segala urusan ciptaannya. Begitu juga wa dzakara tanazzuhahu subhanahu anis sifatis al-naqsi kasina wan naum. Dan juga di dalam ayat kursi itu ada penyebutan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Allah tidak punya sifat kekurangan. Seperti apa? Yaitu seperti ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau ngantuk, kalau tidur berarti dia masih ada sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Beda dengan kita manusia. Kita capek, ngantuk, tidur. Itu manusia. Yang tidak punya sifat yang sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang sempurna. Tidak ada sifat kekurangan seperti ngantuk dan tidur.
wa bayana sa'ati mulkihi subhanahu, dan juga di dalamnya mengandung penjelasan akan keluasan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna jami'a man fis samawati wal ardi abidun lahu dakhiluna tahta qahrihi wa sultanih. Semua yang diciptakan Allah, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yaitu semuanya itu adalah merupakan hamba, yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk di bawah keperkasaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya kekuasaan, tidak punya keperkasaan. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Itu manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuat, yang punya kekuatan yang sangat kokoh. Sedangkan manusia adalah makhluk yang sangat lemah, yang butuh kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Wa dzakara min adillati 'azamatihi annahu la yumkin li ahadin minal khalqi an yashfa'a 'indahu illa bi'idhnih. Di mana di dalam ayat kursi tadi disebutkan akan dalil keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak mungkin ada seorang daripada makhluk yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga, di dalam ayat kursi itu, itsbatu sifatil alam lillahi subhanahu. Di dalamnya merupakan penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu. Wa anna ilmahu subhanahu muhitun likulli ma'lumin. Dan sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala apa yang diketahui, meliputi segala apa yang diketahui, yaitu ya'lamu ma kana. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sayakunu, apa yang akan terjadi juga Allah tahu. Allah tahu tentang apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Laukana, dan apabila itu terjadi dan Allah mengetahui bagaimana kejadian itu, semuanya itu berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia. Ilmu manusia itu sangat-sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan kalau tidak terjadi Allah tahu, dan apabila terjadi bagaimana kejadian itu Allah maha tahu semuanya. Nah, itu disebutkan di dalam ayat kursi tadi. Wa fiha bayanu 'azamatillah subhanahu. Di dalamnya juga mengandung penjelasan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan keagungan makhluk-makhluknya. Fa idza kana al-kursiyyu wa huwa makhluqun min makhluqatih, dan apabila kursi itu adalah merupakan salah satu makhluk daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka wasi'as samawat, yang luas daripada kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk yang luasnya meliputi langit dan bumi. Fa kaifa bil khaliq al jalil war rabbil azim, bagaimana dengan sang pencipta yang maha agung, yang maha mulia. Sedangkan kursinya saja meliputi langit dan bumi, bagaimana dengan penciptanya, dengan zat yang menciptakan kursi itu sendiri. Wa fiha bayanu 'azamati iqtidarihi subhanahu. Dan di dalam ayat kursi juga mengandung penjelasan akan keagungan, kekuatan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa annahu subhanahu min kamali qudratihi la ya'uduhu. La ya'uduhu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu dari kesempurnaan kekuasaannya itu tidak memberatkan di dalam menjaga makhluknya. Tidak ada perasaan berat di dalam menjaga makhluknya di langit maupun di bumi. Thumma khutimat al-ayah bi dzikri ismaini azimaini. Kemudian ditutup ayat kursi tadi dengan menyebutkan dua nama Allah yang sangat agung. Dua nama yang sangat agung bagi Allah, yaitu Al-Aliyul Azim, Allah zat yang maha tinggi, dan Allah zat yang maha agung. Nah, di dalamnya juga merupakan penetapan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zat, secara kekuatan, dan juga secara keperkasaan. Begitu juga penetapan akan keagungan Allah dengan keimanan bi anna lahu jami'a ma'anil 'azamah wal jalal, bahwa sesungguhnya bagi Allah dari semua makna-makna yang sangat agung dan mulia, wa annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'dhima, sehingga tidak ada yang berhak untuk diagungkan, tidak ada yang berhak siapapun untuk diagungkan dan dibesarkan dan dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat itu adalah merupakan ayat yang sangat agung, yang tentunya kita harus berusaha untuk senantiasa membacanya, merenungi daripada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Fahiya ayatun azimatun. Ayat kursi itu adalah merupakan ayat yang agung, yang di dalamnya ada makna-makna yang sangat agung dan kandungan-kandungan yang sangat mendalam, serta al-ma'arif al-imaniyah, yaitu pengetahuan-pengetahuan keimanan yang menunjukkan kepada keagungan akan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim. Ayat kursi itu adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mendapat julukan Abul Mundir dengan mengatakan Rasulullah kepada Abul Mundir, "Ya Abul Mundir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zamu?" Wahai Abul Mundir, apakah engkau tahu ayat apa yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Itu ditanyakan kepada sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab yang dijuluki dengan Abul Mundir. Tahukah kamu ayat apa yang merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Faqala, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddadaha miraran. Kemudian Rasulullah SAW mengulang lagi kepada sahabat Abul Mundir, artinya bertanya lagi. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, hiya ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayat Al-Kursi, yaitu Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian setelah dijawab oleh sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu ayat kursi, dan dibaca sampai selesai, faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abul Mundir, liyahnikal ilmu ya Abul Mundir, semoga ilmumu akan membuat kamu bahagia wahai Abul Mundir. So, dengan ilmumu, karena apa yang dijawab oleh sahabat Abul Mundir yaitu Ubay bin Ka'ab itu adalah merupakan jawaban yang benar yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kepada Abul Mundir, semoga dengan ilmumu ini akan membuat kamu bahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wa mimma yustahabbu lil muslim
ayyuhafid alaihi indama yawi ila firasyih. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim untuk menjaga, yaitu membaca dengan kontinu tatkala dia mau tidur, untuk membaca surat Al-Kafirun. Artinya di samping yaitu ayat kursi, juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Dan hendaknya surat Al-Kafirun itu dijadikan sebagai surat yang terakhir yang dibaca, karena surat Al-Kafirun itu adalah merupakan bara'atun minasyirik, merupakan pembebasan daripada kesyirikan. Artinya di samping kita membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka kata Rasulullah SAW, hendaknya kalimat yang dibaca terakhir daripada bacaan-bacaan zikir sebelum tidur itu, yaitu hendaknya ditutup dengan surat Al-Kafirun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Farwah bin Naufal al-Asy'a'i dari abihi sallallahu alaihi wasallam, dari abihi radhiyallahu anhu qala dafa'a ilayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnata ummi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepadaku, kepada sahabat Naufal al-Asy'a'i dari ayahnya. Nabi menyerahkan kepadaku anak, yaitu anak putri dari Ummi Salamah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innama anti dhikri, sesungguhnya engkau, anak kecil itu, adalah ibu yang menyusuiku. Qala famakahtu masyaallah thumma ataituhu. Kemudian aku tinggal, yaitu sahabat tadi yang mengatakan, aku tinggal sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, faqala ma fa'alatil jariyah, apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, perempuan yang kecil itu? Qala qultu inda ummiha, kemudian aku mengatakan dia bersama ibunya. Qala famaji'u majita, ada tujuan apa engkau datang? Qala tu'allimuni ma aqulu inda manami, aku datang agar engkau bisa mengajarkan aku apa yang aku baca tatkala aku hendak tidur. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, iqra inda manamika, bacalah tatkala kamu hendak tidur dengan kalimat qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Kemudian setelah kamu baca surat itu, maka tidurlah. Artinya kalimat itu hendaknya dibaca dengan dibaca sebagai penutup daripada zikir-zikir yang telah sebelumnya dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun hendaknya dijadikan sebagai penutup daripada zikir-zikir yang dibaca yang sebelumnya. Karena al-kafirun itu fa innaha bara'atun minasyirk. Rasulullah mengatakan sesungguhnya al-kafirun, surat al-kafirun itu merupakan ayat yang menjadi pembebasan daripada kesyirikan. Pembebasan daripada kesyirikan. Rasulullah SAW merintahkan, dan hendaknya itu bacaan dijadikan sebagai penutup. Setelah itu dia tidur. Berarti bacaan-bacaan zikir sebelumnya itu dibaca semuanya, kemudian penutupnya yaitu surat Al-Kafirun. Karena itu kata Rasulullah SAW sebagai bara'atun minasyirk, karena itu adalah pembebasan daripada kesyirikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan akan keutamaan surat Al-Kafirun ini. Akan keutamaan surat Al-Kafirun. Keutamaan untuk membacanya tatkala dia mau tidur, dan anjuran agar sebelum tidur dia membaca surat Al-Kafirun sebagai penutup, ala khatimatiha, sebagai penutup, liyakuna akhira ma nama alaihi, agar dia menjadikan akhir sebelum tidurnya dari bacaannya itu i'lanu tauhid, pernyataan tauhid, yaitu kalimat atau surat Al-Kafirun, wal bara'atu minasyirk, dan berlepas diri daripada kesyirikan. Pernyataan tauhid dan berlepas diri daripada kesyirikan. Wala raiba anna man qara'aha wa fahima ma dallat alaihi wa amila bima taqtadihi faqad bari'a minasyirk zahiran wa batinan.
maka tentu tidak diragukan lagi siapa yang membacanya. Membaca surat Al-Kafirun, dia memahaminya akan kandungan yang ada pada surat Al-Kafirun itu, serta dia mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan konsekuensi daripada surat Al-Kafirun. Artinya dia mengatakan kepada orang-orang kafir, nah, aku menyembah apa yang tidak aku sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kalimat-kalimat yaitu menunjukkan kepada tauhid dan berlepas diri daripada kesyirikan. Makanya kata Rasulullah SAW, dia akan terlepas daripada kesyirikan. Faqad bari'a minasy-syirk, baik secara zahir maupun batin. Faqad kana ba'du salaf yusammiha, sebagian ulama salaf itu menamakan surat Al-Kafirun itu sebagai al-muqashqishah, yaitu dikatakan qashqasha fulan, yaitu dia bebas daripada penyakitnya, yaitu membebaskan pelakunya daripada kesyirikan. Wa tusamma hiya, dan ayat itu diberi nama dengan surat Qul huwallahu ahad bi suratai al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Kafirun itu disertakan dengan surat Qul huwallahu ahad. Itu dua surat yang disebutkan dengan surat Al-Ikhlas. Li'anna fihima ikhlasul tauhid binau'ihi al-ilmi wal amali lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena di dalam kedua surat itu, dua surat yaitu Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah pemurnian tauhid dengan dua macam ilmi dan pengamalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hendaknya kita baca sebagai zikir yang terakhir sebelum tidur, yaitu setelah kita membaca zikir-zikir sebelumnya, apakah itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, termasuk ayat kursi atau zikir-zikir yang lainnya yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita tutup dari bacaan zikir sebelum tidur itu dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu kita tidur. Itu yang yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan sedikit lagi, Nabi SAW selalu continue membaca yaitu dua ayat tadi, Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu di dua rakaat salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar, rakaat yang pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua kita baca Qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan fayaftatihu bihima amalan nahar. Ini membuka dengan dua ayat itu untuk aktivitas di siang harinya. Dan Rasulullah juga membaca keduanya, yaitu di salat sunat maghrib. Di salat sunat maghrib, salat sunat ba'diyah, di situ ada dua rakaat, yaitu rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua yaitu Qul huwallahu ahad. Termasuk juga idza awa ila firashihi, kalau dia hendak tidur, di dalam hadis Naufal hadis targhib, yaitu anjuran membaca Qul ya ayyuhal kafirun tatkala dia mau tidur. Fayakunani bidzalikal khatimah, sehingga dua ayat itu jadi penutup aktivitas yaitu di malam hari bagi seorang muslim. Ini pembahasan tentang ayat kursi ditambah dengan penutupnya yaitu surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca zikir-zikir sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti setelah azan isya. Allah tafadhal. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tidur, bangun tidur, kalau kita bangun di tengah malam, itu semuanya disebutkan dalam kitab ini, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita hanya membahas pada kesempatan ini tentang zikir, yaitu ayat kursi. Yang sebelumnya adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian pada malam ini ayat kursi, kemudian ditutup dengan surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Tafadhal, barangkali ada yang mau disampaikan. Oke, mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada dua pertanyaan pendek, Ustaz. Yang pertama mengenai ayat kursi. Itu sudah jelas di surat Al-Baqarah. Itu dimulai langsung Allahu la ilaha illa huwa. Namun ada sebagian saudara muslim kita memulai itu dengan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, baru Allahu la ilaha illa. Apakah tambahan itu dari mana? Saya mohon penjelasan, Ustaz. Baca apa itu? Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, La ilaha warahmanir rahim. baru Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Iya. Setelah itu dilanjutkan dengan Ayat kursi yang sejujurnya. Jadi ada tambahan sebelumnya. Iya. Tambahan itu dari mana, Ustaz? Barangkali bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Oh, iya. Kemudian yang kedua, kalau tadi dijelaskan bahwa penutup dari doa mau dengan zikir mau tidur itu adalah surat Al-Kafirun. Kemudian doa tidurnya dibaca setelah Al-Kafirun itu doa mau tidur kan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu dibacanya setelah Al-Kafirun atau sebelum itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang bacaan sebelum masuk kepada ayat kursi, di mana kita tahu bahwa ayat kursi itu diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi yang diajarkan oleh syaitan kepada sahabat Abu Hurairah. Ayat kursi itu diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tidak didahului dengan ayat yang lain. Tidak didahului dengan ayat yang lain. Itu ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ayat di dalam surat Al-Baqarah juga. Tapi tidak termasuk pada ayat kursi. Sedangkan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW lewat apa yang disampaikan oleh syaitan kepada sahabat Abu Hurairah, yang itu telah mendapatkan penetapan akan benarnya apa yang disampaikan setan itu kepada Abu Hurairah, dan kita diperintahkan untuk membacanya, itu diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya sampai terakhir yaitu Al-Aliyyul Azim. Itu namanya ayat kursi. Sedangkan yang sebelumnya itu yaitu surat ayat Al-Quran yang juga tercantum di dalam surat Al-Baqarah. Tapi itu tidak termasuk bagian daripada ayat kursi. Sehingga kalau kita membaca Al-Kursi, tentunya tidak diawali dengan kalimat seperti itu. Tidak diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid, tidak. Langsung kepada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Kemudian bacaan zikir dengan kalimat Bismikallahumma ahya wa amut, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena itu termasuk bagian daripada bacaan zikir, dan itu disebutkan di dalam kitab ini. Kita insya Allah ketemu pada pertemuan yang akan datang sampai kepada bacaan zikir dengan Bismikallahumma amut wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Bisa dibalik Bismikallahumma amut wa ahya, atau bisa juga Bismikallahumma ahya wa amut. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain?
Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, apakah boleh dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, dalam pembacaan ayat itu ada batasan-batasan? Contohnya dibaca 77 kali akan mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Apakah boleh? Dibaca berapa? Ada batasan, Pak. Batasan bilangan. Bilangan. Ada bilangan. Ya, ingin kaya semuanya. Ada yang mengatakan ingin selamat dan sebagainya, itu ada batasan-batasan jumlah bilangannya. Apakah boleh? Apakah tidak syirik dan sebagainya? Mana? 77 kali semuanya ingin kaya. Dibaca ayat kursi 77 kali ingin kaya. Jadi ayat kursinya dibaca 77 kali. Pada saat apa? Ingin kaya. Pernikahan. Ingin kaya. Bikin kaya. Iya, kaya. Dibaca berapa kali? 77 kali. 77. Iya kali. Iya. Boleh Ustaz. Batasan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Mengenai pembatasan bilangan sebagai mana yang ditanyakan tadi, itu tentunya butuh kepada keterangan, ya butuh kepada dalil. Sementara saya tidak pernah mengetahui tentang adanya dalil, adanya pembatasan mengenai bilangan bacaan ayat kursi. Apalagi disebutkan tadi kalau ingin kaya membaca ayat kursi sampai 77. Nah, itu saya tidak tahu. Nah, tidak tahu adanya keterangan yang seperti itu. Kalau tidak tahu, ya lebih aman kita membaca ya tanpa adanya bilangan. Karena tidak ada penjelasan yang memberikan penjelasan seperti itu, kecuali ada dalil dan dalilnya kuat. Nah, saya tidak tahu tentang adanya dalil seperti itu. Nah, lebih aman kalau tidak tahu, kita cukup membaca ayat kursi tanpa adanya bilangan, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan seperti itu, kecuali ada keterangan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Yang lain? Cukup? Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang zikir-zikir, yaitu berkenaan dengan hidup atau bangun hidup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.